Sudah. Kalau sudah disiapin kawan-kawannya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kedua kelas disiapkan sebelum memulai pembelajaran untuk berdoa dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Nah, sebelum pembelajaran dimulai, sebagai bentuk nasionalisme, maka kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya mengikuti lagu, berdiri dan bernyanyi. Ayo semuanya berdiri. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Semangat benar ya. Semangat benar ini. Nah, sebelum memulai, Patrik kembali ajak kawan-kawannya untuk tepuk semangat. Ya, terima kasih. Sebelumnya kita sudah belajar tentang materi yang ada, energi yang ada di sekitar kita. Sekarang kita belajar tentang perubahan bentuk energi. Nah, kalian perhatikan tayangan berikut, tayangan di depan. Kalian perhatikan ya. Kalian perhatikan perubahan bentuk energi. Energi tidak dapat diciptakan, energi tidak dapat dimusnahkan. Namun energi bisa kita ubah bentuknya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia menggunakan energi dengan mengubah bentuknya.
Perubahan bentuk energi adalah perubahan energi dari satu jenis energi menjadi energi lainnya. Energi yang ada di bumi menurut kekekalan tidak bisa dihilangkan begitu saja, tetapi bisa diolah dan diubah menjadi jenis energi lain. Setiap energi yang ada di bumi bisa mengalami perubahan bentuk energi. Nah, lihat contoh di depan, contoh perubahan bentuk energi angin. Nah, jadi coba dibaca perubahan bentuk energi angin. Menghasilkan juga menghasilkan energi gerak menjadi energi listrik. Angin adalah sumber energi yang dapat menghasilkan energi gerak dan juga menjadi energi listrik. Contohnya pembangkit tenaga angin sebagai pembangkit listrik tenaga bayi. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Jerry. Nah, itu salah satu contoh perubahan bentuk energi angin. Selanjutnya, perubahan bentuk energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya ketika kita tepuk tangan akan terdengar bunyi. Coba kalian praktekkan. Terdengar ya? Ya, cukup. Nah, selanjutnya energi gerak menjadi energi panas. Contohnya kedua tangan digosokkan akan terasa panas. Boleh kalian coba? Gimana? Panas. Nah, selanjutnya energi panas menjadi energi gerak. Contohnya kertas yang berbentuk spiral akan berputar saat dipanaskan di atas lilin. Nah, ini nanti akan kita coba praktekkan. Contoh kertas yang berbentuk spiral akan berputar dengan saat dipanaskan di atas lilin. Nah, selanjutnya energi listrik menjadi energi panas. Contohnya setrika, solder, oven, dan seterusnya. Contoh energi listrik menjadi energi gerak adalah kipas angin, mixer, blender, dan lain-lain. Selanjutnya energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya, ya televisi, radio, dan sebagainya. Contoh listrik menjadi energi cahaya, lampu. Nah, selanjutnya kalian perhatikan video berikut. Tahukah kalian tentang energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Namun, energi dapat diubah bentuknya. Sumber-sumber belajar. Bentuk energi antara lain sebagai berikut: energi listrik, energi panas, energi gerak, energi bunyi, energi cahaya, dan energi kimia. Mari perhatikan perubahan energi berikut ini. Perubahan energi listrik menjadi energi panas. Perubahan ini dapat kita temukan saat kita menggunakan setrika listrik. Mula-mula setrika terasa dingin, namun setelah dihubungkan ke listrik, maka setrika akan menjadi panas, sehingga dapat kita gunakan untuk merapikan pakaian. Selanjutnya,
Perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Perubahan energi listrik menjadi energi gerak dapat kita temukan saat kita menggunakan kipas angin. Kipas angin dapat bergerak setelah dihubungkan dengan arus listrik, sehingga energi listrik berubah menjadi energi gerak. Yang ketiga, perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Saat kita mendengarkan radio yang akan kita dengarkan harus dihubungkan dulu dengan listrik melalui kabel pada radio. Sehingga dengan adanya arus listrik, maka radio akan berbunyi atau bersuara sehingga bisa kita dengarkan. Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya dapat kita lihat pada lampu. Lampu yang kita gunakan pada malam hari dapat menyala karena adanya arus listrik yang ada di rumah kita. Selanjutnya, perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Perubahan energi kimia menjadi energi gerak dapat kita temukan saat kita menggunakan kendaraan bermotor, baik itu sepeda motor ataupun mobil. Kendaraan yang kita gunakan dalam bergerak karena adanya energi kimia yang berasal dari bahan bakar. Energi kimia dari bahan bakar kemudian diubah menjadi energi gerak, sehingga kendaraan yang kita gunakan dapat bergerak. Selanjutnya, perubahan energi kimia menjadi energi panas. Saat kita menggunakan kompor gas, maka kita mengubah energi kimia yang berasal dari gas menjadi energi panas berupa nyala kompor, sehingga kita bisa menggunakannya untuk memasak. Selanjutnya, perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Seseorang yang bermain gitar, maka dia akan menggerakkan senarnya atau gawainya. Gawai gitar dalam keadaan diam tidak akan berbunyi. Namun setelah dipetik atau digerakkan, maka gawai gitar akan mengeluarkan bunyi. Itulah salah satu contoh energi gerak berubah menjadi energi bunyi. Yang terakhir, perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Perubahan energi ini dapat kita lihat pada cincin angin ataupun cincin angin. Cincin yang bergerak akan menghasilkan energi listrik. Dan listrik bisa dimanfaatkan untuk kita semua. Sobat Sumber Belajar, demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sumber Belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari video sama tayangan PPT tadi yang ditayangkan, sekarang Bapak tanya, apa saja contoh perubahan bentuk energi yang kalian lihat tadi? Contoh perubahan bentuk energi yang kalian lihat tadi pada tayangan PPT, PowerPoint, dan video perubahan bentuk energi apa ya? Ya, energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya ketika orang mau mainkan gitar. Apalagi tadi ada
kendaraan, ada motor dan mobil. Dan itu berubah energi apa? Iya, energi kimia menjadi energi gerak. Nah, sekarang kalian buat kelompok, kita akan melakukan pembelajaran tentang percobaan. Nah, sekarang Anan tukar sama Abada. Sudah, Anan tukar sama Abada. Ayo, nah, selanjutnya Sylvia tukar dengan Dina. Ayo. Raffi mau tukar sama siapa? Sudah. Nah, kalau sudah, Bapak bagikan LKPD. Sekarang kalian coba baca LKPD-nya. Kalian baca, terus kalian lihat. Nah, lembar kerja peserta didik, jangan lupa masukkan nama kelompok, nama anggotanya. Kalau di situ ada 4, kalau lebih dari 4 anggotanya, maka dituliskan di bawahnya. Selanjutnya, petunjuk pengerjaan percobaan perubahan bentuk energi. Alat yang digunakan adalah 1 kertas HP warna, 2 gunting, 3 lilin, 4 pensil, 5 benang, 6 korek, dan 7 tatakan lilin. Semuanya udah disiapin, udah siap? Sudah. Nah, selanjutnya petunjuk penggunaan adalah 1. Ambil selembar kertas dan gambarlah seperti contoh di atas. Di atas itu ada contohnya. Nah, kalian gambar seperti itu. Lalu yang kedua, berarti mengikuti garis. Nah, setelah kalian buat gambar lingkar-lingkar, lalu guntinglah mengikuti garis yang kalian buat. Selanjutnya, lu bagi salah satu ujung kertas. Yang keempat, ikat dengan benang. Yang kelima, ikat ujung yang lain pada pensil. Jadi satu ujung dengan pensil, satu ujung dengan benang. Selanjutnya, nah, kalian buatkan lilin, masukkan ke dalam tatakan, lalu nyalakan lilinnya. Ya, mati ya, karena kipas ya. Ya, kipasnya dimatiin dulu, agak pengap dikit lah ya, apa-apa ya. Nah, selanjutnya, jaga jarak supaya tidak terbakar. Waktu lilin sang korek apinya dihidupkan, jaga jarak dengan yang lain. Hati-hati kebakaran. Selanjutnya, yang ke-8, tulislah hasil pengamatan pada kolom yang tersedia. Nah, pada lembar selanjutnya itu ada pertanyaan dan kolom. Nah, di situ kalian tulis hasil pengamatan kalian.
Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kalian mulai buat. Silakan, silakan. Turun tapi jadi enak. Kasih lagi di kelas. Mana yang coba? Ini dipakai jadi nama. Udah jadi. Lagi apa sih lagi? Nanti sampai ya, kalau sudah selesai, ini untuk kembali evaluasi di sini. Jadi dicoba lagi. Apa yang ini jadi pada istilah detail ya. Nah, kalau udah coba lihat nih kelompok yang sudah jadi mainan aja jadi dari gratis dulu apa yang terjadi kertasnya mengubah
Ya, setelah melakukan percobaan, jangan lupa lembaga APD setelahnya diisi yang pertanyaannya dijawab dahulu setelah melakukan percobaan.
Ya, waktunya 5 menit lagi. Waktunya 3 menit lagi ya. Jangan lupa KPI diisi. Apinya jangan dibuat mainan ya, nanti membakar yang lain ya. Apinya jangan dibuat untuk mainan. Nah, kalau sudah selesai, maka apinya dimatikan. Ya, boleh tiup masing-masing agar kalian lagi ulang tahun. Sudah, kalau sudah jangan dihidupkan lagi. Nah, sebelum sejenak kita istirahat dulu ya. Kita ice breaking dulu. Ayo, tinggalin dulu, kita nyanyi bareng dulu, bareng-bareng kita sama-sama dulu. Ayo, ditinggalin dulu, kita singing sambil lagu ya diikuti.
Habis sudah. Mau nyanyi lagi? Udah ya. Nah, kalau sudah, kalian diskusikan dengan kawan kalian apa saja yang kalian dapatkan, lalu setelah dituliskan, kalian memilih kawan yang akan maju presentasi di depan. Ayo, sudah ada yang dituju untuk maju, untuk membaca semuanya maju. Cuma yang membaca satu orang saja cukup. Sudah, dan kalau sudah, sekarang mulai dari kelompok mana yang maju? Kelompok ini kelompok berapa? Kelompok 2 ya, kelompok 2 duluan maju. Ayo semuanya maju, yang membacakan adalah Sesi. Apa yang terjadi ketika kata spiral ditempatkan di atas lilin? Kertas spiral akan bergerak di atas lilin. Dua. Bagaimana kecepatan putaran kertas spiral yang terjadi sesuai dengan jaraknya? Adalah 4 cm. 3. Kesimpulan apa yang dapat kamu ambil dari percobaan yang telah kamu lakukan? Dari kegiatan percobaan di atas terjadi perubahan bentuk energi panas menjadi gerak. Ya. Gimana yang ada pertanyaan? Kalau ditanya kalau ada kepesangan. Yang semangat tepuk tangan ya. Ayo. Kepada kelompok yang Iko, ayo kelompok Iko 3, kelompok 3 maju. Satu, apa yang terjadi jika kertas spiral ditempatkan di atas satu lilin? Bagaimana kecepatan putaran kertas spiral yang terjadi sesuai dengan jaraknya? Berlayar cepat. Tiga kesimpulan apa yang dapat kamu ambil dari percobaan yang telah kamu lakukan? Terjadi perubahan dari energi panas menjadi energi kuat. Ada tanggapan dari kawan-kawan yang lain? Ada tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 1. Pertanyaan di bawah ini. Apa yang terjadi jika kertas spiral ditempatkan di atas api lilin? Kertasnya berputaran.
bagaimana kecepatan pembahasan kertas hilang yang terjadi sesuai dengan caranya. Seputar dengan lambat. Kesimpulan yang dapat kamu ambil dari percobaan yang telah kamu lakukan. Dengan percobaan data terjadi perubahan bentuk energi panas menjadi gerak. Lagi membawa obat. Apa yang kita sampaikan di atas akan dua, bagaimana kedekatan pembahasan dan kesetiaan yang terjadi sesuai dengan ajaran kita membuat semakin cepat jika lebih harus semakin lambat. Tiga, kesimpulan apa yang dapat kamu ambil dari kebijakan yang telah kamu lakukan. Kertas yang dibentuk menjadi satu tindakan saat mendapatkan pemimpin. Ya, tepuk tangan buat kawannya. Ya, terima kasih. Hampir semua jawabannya sama ya. Jadi melalui percobaan, setelah kalian melakukan percobaan, jadi jawabannya hampir sama, karena kegiatannya sama, dan benar-benar kalian lakukan. Itu salah satu contoh bentuk apa tadi? Energi panas menjadi gerak. Ya, setelah kalian mengamati percobaan, setelah kalian mengamati tampilan PowerPoint dan mengamati video pembelajaran tadi, ada yang kalian pertanyakan atau ada yang belum kalian pahami? Ada? Kalau tidak ada, maka Bapak bagikan soal evaluasi. Soal evaluasi dibagikan untuk mengukur kemampuan kalian. Kemampuan memahami pembelajaran yang telah Bapak sampaikan. Dari video, PowerPoint, dan percobaan. Semuanya sudah dapat soalnya? Sudah. Lihat instruksinya. Soal informatif berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D yang menjadi jawaban yang benar. Nah, setelah pembelajaran, coba lihat isi dengan cara memilih salah satu jawaban yang benar dengan disilang.
Ya, jangan lupa namanya ditulis ya. Ya, waktunya 3 menit lagi ya. Kalau sudah selesai, dikumpulkan ke salah satu temannya pada kelompok kalian. Sudah selesai. Kalau sudah selesai kelompoknya atau salah satu kelompoknya menentukan ke depan hasil pekerjaan dari evaluasi yang akan dikerjakan. Baik, terima kasih. Nah, Bapak punya pertanyaan. Apakah perasaan kalian tentang pembelajaran hari ini? Nah, apa ada yang kesulitan? Tidak. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Tidak. Nanti soal evaluasinya untuk yang tingkat pemahaman atau hasilnya masih rendah maka akan diadakan remedial. Dan untuk yang mendapatkan nilai yang baik maka akan dilakukan pengayaan. Oke. Dan setelah melakukan percobaan tadi, apa yang kalian dapatkan?
Sudah dituangkan di LKPD ya. Ya, kalau sudah, waktunya juga sudah habis, maka peralatan yang tadi dipakai, buku, pensil, alat percobaan, dan sebagainya dibereskan dulu. Dibereskan, ya. Sudah, kalau sudah dibereskan, maka ketua kelas menyiapkan kawan-kawannya untuk berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini. Ayo semuanya dibereskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalian boleh pulang. Ya. Langsung ambil wudhu boleh. Assalamualaikum Pak. Oke, mana? Sudah selesai Pak. Oke.